Sesuai janji, kali ini saya akan melanjutkan kisah misterius tentang terjebak di pondok misterius yang penuh dengan kejadian di luar nalar. Banyak yang bertanya, apakah cerita ini nyata? Saya bisa pastikan, ini bukan karangan. Semua yang saya ceritakan adalah berdasarkan pengalaman seseorang yang saya kenal langsung. Yuk kita lanjutkan kisah ini dan ingat, cerita ini semakin mencekam, jadi siapkan mental kalian. Malam itu, Rian dan teman sekamarnya, yang akan saya sebut Vero, tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Di tangan mereka ada 2 ekor ikan mas sebesar paha orang dewasa, hasil memancing dari parit kecil yang airnya sangat dangkal. Mereka memandangi ikan itu dengan heran. "Vai, ini ikan dari mana? Kok bisa hidup di parit sekecil ini? Airnya aja nggak seberapa," gumam Rian dengan wajah penuh kebingungan. "Aku juga nggak ngerti, Mas. Tapi sudahlah, yang penting kita bawa ke Ustadz," jawab Vero sambil menatap parit yang tampak mustahil bisa menampung ikan sebesar itu. Setelah menyerahkan ikan ke Ustadz Idris, Ustadz hanya tersenyum samar. "Bagus. Sekarang kalian bersihkan diri, lalu zikir di aula bawah tanah. Kalau tidak bisa membaca Al-Quran, cukup zikir saja," perintahnya dengan suara yang tenang namun tegas. Rian yang masih setengah mengantuk menggerutu, "Asuk ngantuk banget ini." Ustadz Idris hanya menatapnya sejenak, lalu tersenyum, "Bahasa kotornya dikurangi ya, Rian." Meskipun merasa tidak enak, tubuh Rian seolah bergerak sendiri. Dia dan Vero turun ke ruang bawah tanah yang gelap dan dingin, dengan perasaan tidak nyaman. Ruangan itu terasa sesak, seolah ada sosok tak kasat mata yang memperhatikan setiap langkah mereka. Aula di lantai bawah tanah itu berbeda, udara di sana berat dan mencekam. Mereka duduk berhadapan, berusaha fokus pada zikir. Namun, rasa takut menggelayuti mereka. Di tempat ini, Rian tahu, bukan hanya manusia yang berada di sekitarnya. Ada sesuatu yang jauh lebih kuat dan tak terlihat, yang diam-diam mengawasi setiap gerakan mereka. Esok paginya, setelah Rian selesai zikir dan sholat subuh, ia kembali ke kamarnya untuk tidur. Namun, belum lama ia tertidur, seorang lelaki bernama Pak Rahmat mengetuk pintu kamarnya. "Mas, Ustadz memanggil. Sekalian ajak Agus," katanya dengan suara pelan namun serius. Setelah mandi dan makan, Rian dan Agus pergi menemui Ustadz Idris di ruangannya. Di sana, Ustadz memberikan kabar yang mengejutkan. "Alhamdulillah, kita baru saja mendapat donasi 200 juta dari seseorang yang dermawan. Besok, kita lanjutkan pembangunan masjid. Kalian berdua ikut membantu ya," ucapnya dengan senyum tenang. "Nggih, Pak," jawab Agus sambil menunduk. Keluar dari ruangan itu, Rian langsung menemui Vero, matanya penuh tanda tanya. Pondok dapat donasi 200 juta. Apa ini ada hubungannya sama wangsit yang nyuruh kita mancing tadi malam? Kita dapat 2 ikan, terus dapat donasi 200 juta, kata Rian, suaranya bergetar penuh keheranan. "Mungkin aja, Mas. Kalau kita dapat 4 ikan, bisa jadi 400 juta tuh. Harusnya kita dapat komisikan, karena kita yang mancing." "Hahaha, lumayan buat foya-foya sebulan," candanya sambil tertawa. Tapi tawa itu terasa kosong, seolah ada sesuatu yang tak beres di tempat ini. Namun, malam itu, semuanya berubah. Tepat di tengah malam, Ustadz Idris mendatangi Rian di kamarnya. "Rian, ganti baju. Pakai baju koko, sarung, dan peci. Ikut saya sekarang," perintahnya dengan suara rendah namun penuh kekuatan yang sulit ditolak. "Kemana, Tats?" "Saya ngantuk, mau tidur," jawab Rian, malas. "Sebentar saja," balas Ustadz tanpa memberi pilihan. Meski hatinya menolak, tubuh Rian bergerak mengikuti perintah itu. Dia berganti pakaian tanpa sadar, seolah ada kekuatan yang memaksa setiap gerakannya. Setelah siap, Ustadz Idris mengikat secari kain di mata Rian, menutup pandangannya sepenuhnya. "Gandeng tangan saya, dan jangan lepas," kata Ustadz pelan. Mereka berjalan dalam kegelapan selama sekitar 15 menit, suara langkah kaki mereka menggema dalam hening malam. Rian tidak tahu di mana dia berada,
Tapi langkah Ustadz begitu mantap, seolah mengetahui setiap inci tanah yang mereka lalui. Akhirnya, kain penutup mata Rian dilepas. Saat ia membuka mata, Rian terkejut. Mereka berada di tengah hutan yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan samar-samar. Di depan mereka berdiri sebuah pohon randu besar yang dililit kain putih. Pohon itu tampak kuno, dengan cabang-cabangnya yang besar menjulur seolah hendak merengkuh siapapun yang mendekat. "Duduk dulu, Rian," kata Ustadz, menyerahkan botol air putih. Rian menuruti perintah itu. Namun, begitu Rian meneguk air dan selesai membaca syahadat 3 kali sesuai perintah Ustadz, sosok mengerikan muncul di depannya. Tepat di depan Rian, seorang pria dengan wajah rusak, separuh kepalanya hancur dan pelipisnya penuh darah, menatapnya dengan mata kosong. Rian berteriak kaget, napasnya tercekat, tubuhnya gemetar hebat. "Tenang, Rian. Itu teman saya, namanya Harry," kata Ustadz dengan suara yang tenang, seolah pemandangan mengerikan itu adalah hal biasa. Ustadz Idris mulai bercerita. "Dulu, Harry adalah sahabat saya. Kami sering berkelahi, memakai narkoba, dan masuk penjara bersama. Tapi sayang, Harry tidak sempat bertaubat. Ketika dia akhirnya ingin bertaubat, ajal menjemputnya dalam sebuah kecelakaan sebelum sempat bertemu saya. Dan sekarang, arwahnya saya semayamkan di pohon ini." Rian tidak bisa berkata apa-apa, hanya gemetar melihat sosok Harry yang perlahan memudar, lalu menghilang di balik pohon. Setelah petuah panjang dari Ustadz, Rian kembali dibawa menuju pondok. Tapi kali ini perjalanan terasa berbeda. Setelah Ustadz mengikat kembali kain di mata Rian, hanya dalam hitungan menit, mereka tiba-tiba sudah berada di dalam pondok lagi. Lebih tepatnya, di ruangan seorang perempuan bernama Bulis, yang terbaring kesakitan dengan perut membesar seperti hendak meledak. Bulis, tubuhnya menggeliat, meronta kesakitan, perutnya makin besar. Ustadz Idris memerintahkan Rian, Vero, Agus, dan Pak Rahmat untuk membaca ayat kursi. Saat Ustadz mulai mengelus perut Bulis, tiba-tiba sebuah benda menyerupai berlian muncul di tangannya. Tapi ketika benda itu dilempar ke sudut ruangan, berlian itu pecah, dan api merah pekat yang tidak memancarkan cahaya keluar dari dalamnya. Api itu menjulang tinggi, tapi anehnya tidak menyinari ruangan. Rian menatap pemandangan itu dengan mata tak percaya. Ini bukan dunia yang ia kenal. Ini adalah tempat di mana logika tidak berfungsi, di mana sesuatu yang tak kasat mata berkuasa. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya dengan Bulis? Dan misteri apa lagi yang menanti di balik tembok-tembok tinggi pondok ini? Saya akan lanjutkan di part berikutnya, jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan.